Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Zoom meeting dalam rangka sosialisasi menjaga sistem keamanan informasi dan meminimalisir pencurian di perusahaan kita yaitu PT Grand Store. Yang terhormat Ibu Direktur Utama Ibu Anah Tiranda, yang kami hormati teman-teman kepala bagian dan karyawan semuanya. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa memenuhi undangan. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Direktur Utama, yang ketiga sosialisasi sistem keamanan informasi dan meminimalisir pencurian, kemudian tanya jawab dan kesimpulan, yang terakhir penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu sambutan Direktur Utama kepada yang terhormat Ibu Anah Tiranda. Waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lastri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan PT Grand Store dan Bapak Ibu karyawan PT Grand Store yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk menghadiri rapat kita hari ini walaupun masih lewat Zoom meetingnya, ya, berhubung karena kondisi yang tidak memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan bagi baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita, memberikan penerangan pada kita. Semoga kita dapat menjadi umat yang selalu mencintai beliau hari ini dan seterusnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena telah berkenan hadir dalam rapat hari ini. Rapat ini merupakan rapat yang penting bagi kita yang akan kita bahas mengenai masalah-masalah yang terjadi belakangan hari ini, ya, terutama yang berdekatan waktu ini, yang dalam tentang kurun waktu ini saat dia istilahnya berurutan, ya, dalam perusahaan kita banyak terjadi pencurian-pencurian, baik itu pencurian dalam bentuk barang material maupun pencurian dalam bentuk data-data perusahaan kita. Jadi oleh karena itu yang sangat miris buat kita sekalian bahwa selain oknum dari eksternal, ternyata pencurian ini juga dilakukan oleh pihak internal kita, pihak yang sama-sama kita berada di dalam kantor ini. Oleh karenanya itu saya berharap rapat ini nanti akan memberikan pemahaman kepada kita, ya, bagaimana kita nantinya bersama-sama berkomitmen untuk menjaga perusahaan kita, meminimalisir perusahaan kita, terutama dalam keamanan sistem informasi kita, supaya kedepannya tidak akan terjadi, tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa yang akan merugikan perusahaan kita ke depan. Sebentar, Ibu Dede dari manajer sumber daya akan menyampaikan bagaimana itu sistem keamanan informasi kantor. Saya berharap kita semua dapat menyimak dengan baik dan ke depan kita akan implementasikan semuanya ini agar kita dapat menjadikannya ini, ya, perusahaan kita ini menjadi lebih aman, ya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang akan merugikan perusahaan kita. Merugikan perusahaan kita berarti juga akan merugikan
kepada diri kita sendiri. Saya berharap kita semua dapat menyimak dengan baik dan selebihnya saya akan serahkan kepada pimpinan rapat ini dan terima kasih untuk kita semua yang telah bersama-sama bekerja keras untuk membangun perusahaan kita. Saya akhiri sambutan saya ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ibu Lastri. Terima kasih Ibu Ana yang sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu acara inti dari data rapat hari ini, yaitu sosialisasi tentang menjaga sistem keamanan informasi dan meminimalisir pencurian. Kepada Bapak Andrianto, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mohon maaf, izin ambil alih untuk Ibu moderator ya atau pemandu acara. Kebetulan ini saya yang dapat tugas untuk memaparkan tentang sistem keamanan informasi dan untuk meminimalisir pencurian di perusahaan kita, Ibu. Oh ya, baiklah. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Sulastri, dan mohon izin kepada Ibu Direktur, saya ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi tugas kami di sistem sumber daya untuk menyampaikan tentang bagaimana upaya menjaga keamanan sistem informasi dan meminimalisir pencurian di perusahaan kita, yaitu Grand Store. Seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya, mohon maaf untuk Ibu Lastri kalau bisa di ini share screen-nya. Oke, Ibu Lastri. Share screen-nya, karena dari saya nggak bisa, Ibu. Gimana? Apa saya lanjut aja? Kemana instruksinya ini? Mungkin Pak Andrian atau Bu Ana, apa saya langsung aja? Halo? Share screen-nya, Bu. Saya sudah share ke Bu Lastri untuk materinya atau PPT-nya. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Direktur kita bahwa akhir-akhir ini memang banyak terjadi pencurian ya di perusahaan kita Grand Store. Untuk itu kami mendapat tugas untuk bagaimana mengupayakan kita bisa menjaga sistem keamanan sistem informasi dan meminimalisir pencurian. Karena pertama, banyak data yang harus kita jaga ya agar jangan sampai bocor keluar. Mungkin dari mungkin sistem keuangan banyak sekali keluar masuknya barang-barang atau hal lain yang memang perlu dijaga, jangan sampai data yang ada di perusahaan kita itu bocor atau jatuh ke tangan orang lain, karena tentu saja itu bisa merugikan kita. Slide berikutnya. Oke. Di sini kita upayakan beberapa tindakan yang tentu saja sudah sesuai aturan SOP perusahaan, bagaimana bisa meminimalisir pencurian dan menjaga agar karyawan juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan terpercaya. Di antaranya pertama, kita bisa membuat daftar inventaris lengkap ya tentang perlengkapan untuk menjaga perlengkapan kantor. Kemudian kita bisa membuat kebijakan atau SOP yang mengatur penggunaan sarana tersebut. Ya. Selain itu kita bisa menunjuk pengawas atau staf yang kita anggap kita bisa percaya untuk melakukan pengawasan, dan juga kita melakukan pengecekan secara berkala untuk barang-barang yang ada. Untuk slide berikutnya, ya. Jangan lupa kita juga mencocokkan kode inventaris dengan ketersediaan barang secara berkala, karena ini juga bisa salah satu langkah untuk menjaga keamanan
sarana yang ada di perusahaan kita. Selain itu, kita harus bisa memilih penanggung jawab inventaris yang tepat. Kita optimalkan keamanan gudang dan kantor atau toko dengan menempatkan CCTV di beberapa sudut yang strategis, kemudian beri kode SKU atau mungkin kode barcode di setiap barang, artinya barang tidak mudah keluar masuk tentunya. Kemudian kita pantau tingkat persediaan barang dengan skala yang cukup rutin, kemudian lakukan audit inventaris dan otomatisasikan manajemen inventaris agar terkontrol. Kemudian berikutnya kita memberi pengamanan yang merupakan ini bentuk mekanisme yang tambahan yang mudah untuk barang-barang yang mudah dicuri. Artinya untuk barang-barang yang mudah dicuri, sistem pengamanannya harus kita tingkatkan. Dan ini tentu saja untuk menghindari mudahnya seseorang memanfaatkan dalam tanda kutip barang-barang kita yang ada di store. Ya, manajemen inventaris dengan menggunakan software juga harus menjadi perhatian kita agar data tidak mudah pindah tangan. Berikutnya, keamanan sistem. Ini sangat penting sekali untuk menjaga keamanan sistem. Bagaimana kita melindungi data dari hacker, virus, atau pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Data perusahaan harus selalu terjaga keamanannya, ya, agar tentu saja tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan kita. Nah, bagaimana cara menjaga keamanan sistem informasi? Ada beberapa step atau langkah yang coba kami tawarkan. Pertama, gunakan password dengan kombinasi yang unik. Kita bisa menggabungkan antara huruf, angka, atau mungkin kode-kode lain yang bisa kita manfaatkan, yang tujuannya adalah agar tidak mudah terakses oleh hacker. Biasanya untuk kode password kita bisa gunakan mungkin 8 sampai 12 karakter. Berikutnya yang kedua, cara menjaga keamanan sistem informasi adalah dengan pembatasan akses. Hal ini dilakukan untuk menghindari, artinya tidak gampang orang untuk meminta akses data ke perusahaan kita. Mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Tini, ya, narasumber kita, bagaimana menjaga akses data ketika ada orang yang coba-coba masuk mungkin ke database kita, bisa tuh digunakan secara otomatis akunnya hangus atau terhack, itu mungkin bisa dilakukan. Kemudian cara lain untuk menjaga sistem informasi adalah melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Itu tentu saja untuk menghindari tidak sembarangan orang bisa melakukan hack data atau mengambil data. Ya. Step berikutnya adalah rajin melakukan pelatihan sistem informasi, ya, karena kan biasanya untuk teknologi itu sangat cepat sekali upgrade-nya, dan tentu saja kalau kita menggunakan aplikasi terbaru berarti kita juga harus men-trade karyawan-karyawan yang akan bertanggung jawab pada aplikasi tersebut. Kemudian yang lainnya kita abaikan email yang tidak kita kenal, kemudian pasang antivirus di aplikasi kita, kemudian manfaatkan layanan cloud jika kita anggap itu memerlukan. Berikutnya, bagaimana meminimalisir pencurian? Pertama, kita menerapkan teknologi gudang, artinya sistem gudangnya kita upgrade teknologinya, mungkin apakah itu dengan pintu otomatis dan sebagainya, kemudian mengelola aktivitas kegiatan manusianya dengan lebih terarah. Kalau perlu mungkin kita memperbaiki tata letak gudang, pengawasan CCTV yang optimal, pencahayaan atau fasilitas pencahayaan yang optimal, keamanan luar ruang yang kita anggap itu mungkin perlu ditambah, dan kita perlu pisahkan parkir antara pengunjung dengan karyawan. Dan satu lagi yang kita upgrade juga bisa pemisahan dokumen, surat masuk dan surat keluar, atau penerimaan dan pengirim barang itu dibuat secara terpisah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Direktur dan rekan-rekan sejawat, ya. Mungkin di sini bisa kita diskusikan materi yang sudah
saya sampaikan ini kami buat untuk pengajuan kepada Ibu Pimpinan, Ibu Direktur, mungkin bisa nanti apakah bisa diaplikasikan atau mungkin bagaimana, silakan teman-teman kita diskusikan bersama di sini. Terima kasih, kembali ke Bu Lastri. Ya. Terima kasih Bu Dede atas paparannya. Demikian tadi paparan dari Ibu Dede. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang akan bertanya. Bu. Oh ya, silakan Pak Andri. Barangkali hanya sekedar menambahkan ini untuk pengamanan data dan informasi juga kepada barangkali Ibu Direktur, mungkin kita harus membackup data ya barangkali Bu, data-data perusahaan kita backup, jadi supaya jangan sampai kita kehilangan data yang memang penting. Jadi kita backup di beberapa tempat atau di beberapa komputer atau misalkan bisa di Drive, di Google Drive, jadi supaya data yang kita simpan itu kalau misalkan hilang satu kena virus itu masih ada datanya seperti itu. Itu hanya sekedar usul saja untuk Ibu Direktur, jadi kita ada backup datanya Bu di beberapa tempat seperti itu. Ini karena saya yakin bahwa data dan informasi ini sangat penting juga bagi perusahaan seperti itu. Itu saja barangkali usul dari saya, bukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas saran dari Pak Andrianto. Saya rasa cukup untuk acara rapat hari ini. Dari acara rapat hari ini bisa saya simpulkan bahwa kita betapa pentingnya kita untuk menjaga sistem keamanan informasi, ya diantaranya tadi dengan beberapa cara yang sudah disampaikan Bu Dede, dan intinya dari tambahan dari Pak Andrianto bahwa kita harus membackup data yang kita punya. Demikian acara demi acara sudah kita lalui. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.